Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang ingin bertanya, bagaimana cara Islam mengatur tolak ukur orang yang berakhlak? Kita punya sudut pandang yang berbeda, jadi kita tidak tahu kita menyinggung perasaan orang atau tidak. Kita sudah melakukan hal yang baik, tapi mungkin dipandang tidak baik oleh orang-orang. Jadi, minta penjelasannya, Bapak Tuan Guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ditegaskan bahwa baginda Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Namun berbicara tentang tolak ukur di sini, tolak ukur akhlak. Kalau kita sudah ketahui bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dan beliau mencontohkan dalam kesehari-harian beliau bagaimana akhlak yang mulia kepada makhluk termasuk juga kepada sang Khaliq, maka beliaulah uswatun hasanah kita. Beliaulah suri tauladan kita. Itu sebabnya mengapa kita mengkaji sirah, mengapa kita penting mengkaji syama'il, khasais, semua yang tentang sehari-harian perjalanan hidup dan akhlak baginda Rasulullah SAW agar kita dapat teladani. Jadi kalau kita bertanya tolak ukur akhlak, ya apa yang dilakukan Nabi itulah akhlak. Bukan apa yang dikata orang atau apa yang dipikirkan oleh kita, sudut pandang berbeda. Sudut pandang yang berbeda itu disisihkan. Soal akhlak ini sudah ada yang mengajarkan, sudah ada yang menetapkan, sudah jelas, dicontohkan pula sehari-hari oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersama istri-istri beliau, bagaimana beliau terhadap orang-orang miskin, bagaimana beliau terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Itu akhlak demi akhlak, akhlak demi akhlak, dan yang sungguh luar biasa. Ya itulah tolak ukur akhlak, teladani semampu kita. Dan apapun kata orang itu dilakukan Nabi kok. Jadi tidak bukan soal sudut pandang. Jadi di sini akhlak menurut si A ini yang akhlak yang baik. Menurut si B akhlak yang baik itu begini. Loh, kok jadi rujukannya A dan B? Rujukan kita, panutan kita, panduan kita adalah Rasulullah SAW. Teladan kita adalah Rasulullah SAW. Maka ya sudah. Apakah kemudian misalnya akhlak Nabi itu misalnya apa? Ketika marah ditahan emosinya dan tidak melukai orang lain. Ketika Nabi bercanda pun bercanda yang menyenangkan dan tidak melukai dan tidak mengandung unsur kedustaan dan banyak akhlak-akhlak yang lain. Nah, itu kita lakukan. Kita tidak memarah, kita tidak marah-marah begitu. Sebagaimana Nabi tidak marah-marah. Lalu ada yang tidak suka karena kita tidak marah-marah, ya sudah ya, biarkan saja. Ya karena dia tidak tahu tentang akhlaknya Nabi. Maka itulah kita mengajak. Ayo kita sama-sama mengaji. Kalau mereka sudah tahu, baru mereka menyadarinya. Itu pertama. Jadi tolak ukur kita, tolak ukur akhlak itu ya apa yang dilakukan dan dicontohkan serta diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Apalagi beliau memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya berikan catatan tambahan, ada memang hal-hal yang sifatnya kultural. Kultural di sini yang menyangkut adat istiadat. Misalnya dalam hal berpakaian ya, atau dalam hal berpenampilan. Ada hal-hal yang secara sunnah itu ada kelonggaran-kelonggaran. Ini juga harus kita pahami dengan baik. Ya, misalnya dalam hal katakanlah Nabi rambut beliau panjang, ya, atau Nabi bercelak. Kan Nabi pakai celak. Nabi juga pakai semir.
Katakanlah di suatu tempat, satu daerah, satu negara, yang mana ataupun satu desa, kalau rambut panjang menjadi hal yang tabu. Pakai celak laki-laki terus semir, itu jadi sorotan misalnya. Maka yang seperti ini sifatnya ada kelonggaran. Nah, barulah di sini dalam hal-hal seperti ini yang sifatnya kultural itu dapat dipertimbangkan kesan masyarakat. Misalnya kalau masyarakat tidak menganggap itu hal tabu, tinggalkan karena tidak sesuai dengan kultur setempat. Nah, yang seperti itu, yang sifatnya kultural begitu, boleh kita menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tradisi masyarakat, ya. Tapi kalau sifatnya seperti perilaku, perangai, berkata jujur, ya, kemudian bagaimana tingkah laku kita kepada orang lain, tidak menyakiti, tidak melukai, ataupun tidak menipu dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Mau bagaimanapun kata orang, tetaplah itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yang mana insya Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Siapapun manusia, tidak ada lagi tolak ukur yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Jika dia memiliki nurani yang jernih, jika dia memiliki akal yang sehat, maka dia pasti akan mengakui dan menyadari bahwa perangai dan etika yang dilakukan maupun diajarkan oleh Nabi itulah yang kemuliaan yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang meneladani akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin.